Halo kawan semuanya, balik lagi sama gue Fatih di channel Anti Nyangkut Clubhouse. Jadi pada video kali ini kita mau bahas koin BTT ya guys, atau koin BitTorrent. Yang mana pada hari ini per gua nge-record video itu harganya ada di Rp55. Dari gua yakin ya, dari kalian pasti ada yang pernah beli atau pernah nge-hold dari koin BTT ini ya. Jadi dari kalian boleh absen dulu nih di komentar di bawah ya, pernah ngebeli atau lagi hold di angka berapa nih, atau mungkin lagi nyangkut di harga berapa gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu kita mau bantu teman-teman semua di sini ya untuk memberikan analisa, gambaran gitu ya mengenai koin BTT ini seperti apa pergerakan untuk kedepannya dari BTT ini gitu ya. Apakah masih memiliki potensi, apakah masih layak untuk dibeli gitu ya. Jadi kita akan bahas secara teknikal dan fundamental di sini guys ya. Jadi yang pertama kita bahas teknikal dulu ya, kemudian fundamental ada di bagian akhir video ya guys ya. Oh iya, buat kalian yang mau ngeliat timeline dari video gue boleh banget lah lihat di kolom deskripsi karena di sini udah gue cantumin ya. Di sini contohnya ada di video gue sebelumnya ya. Di sini ada misalkan di menit 3.40 ya analisis teknikal Bitcoin, di menit sekian ada koin BCD ya. Ini video baru tadi guys ya. Gue bikinin analisisnya karena banyak banget yang Oke, tanpa semuanya basa-basi langsung aja kita menuju ke dalam pembahasannya guys ya. Oke, jadi ini adalah chart teknikal dari BTT ya. Ini adalah time frame 1 hari. Bisa kita lihat di sini dari BTT untuk secara garis besar dia membentuk sebuah penan ya guys, dan di sini sudah breakout ya. Dari BTT dia breakoutnya sekitaran pada tanggal 26 Juli kemarin ya, dengan diikuti oleh candle impulsif yang cukup panjang di sini guys. Candle impulsif panjang hijau di sini artinya menandakan pembeli sangat mendominasi dari market BTT ini sehingga mengakibatkan harganya terus melanjutkan kenaikan ya guys ya, atau continuation bullish di sini. Dan juga bisa kita lihat di sini ada support kuat ya guys ya. Di sini di angka 27 sampai 28 ya. Karena memang pada periode bulan Februari sampai bulan Maret di sini ada resisten yang kemudian menjadi support kuat dari BTT ini. Jadi dia memang ketahan banget guys di 26 sampai 27 ini. Ya, terbukti di sini dia selalu rebound atau selalu mantul ya ketika dia menyentuh titik ini. Nah, di sini ada pemantulan yang pertama, kemudian diikuti pemantulan yang terakhir. Di sini dia langsung breakout lagi guys ya. Oke, jadi gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari moving average ya, di sini gua cukup banyak menggunakan moving average ya guys ya. Di sini gue pakai dari angka 921 sampai 200 guys ya. Jadi di sini market BTT ini sudah berada di atas moving average guys ya. Yang mana harga ini artinya sudah berada di atas harga rata-rata. Yang menariknya di sini dari moving average daily ya, moving average harian yang berada di market crypto ini. Ketika dia sudah break ya, entah itu breakdown atau breakout, dia harganya akan selalu mengikuti pergerakan harga tersebut ya dalam beberapa waktu ke depannya guys ya, entah itu 1 sampai 2 bulan ya guys. Contohnya di sini, ketika dia breakdown di sini guys ya, yang mana orang-orang pada saat itu menyebutnya dead cross ya, itu saat ketika moving average 50 dan 200 saling crossing guys ya. Harganya terus-menerus turun guys ya, dan terkoreksi di sini bisa kalian lihat. Sekali dia crossing, maka pergerakan harganya itu selalu saja turun terus-menerus mengikuti moving average di sini dan stabil berada di bawah moving average-nya guys ya. Dan di sini pada beberapa waktu terakhir ya, kita di sini melihat bahwa ada beberapa moving average yang sudah crossing di sini guys. Yang mana itu artinya harganya dari BTT ini ke depannya sangat berpeluang besar sekali untuk bisa berada stabil di atas moving average, yang mana artinya harga akan terus cenderung naik gitu guys ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang dari BTT sudah tembus resisten minor di sini guys ya. Ada beberapa resisten minor. Terus kemudian di sini dia berada di area supply di sini. Dan memang ada satu resisten lagi ya guys ya yang harus ditembus dari BTT ini sebelum dia bisa melanjutkan bullish trendnya di sini. Jadi ada beberapa skenario di sini guys yang bisa mungkin terbentuk dari pergerakan BTT ya guys. Jadi yang pertama di sini dari BTT juga berpeluang ya untuk bisa terbentuk sebuah sideways guys. Kalau kita lihat di sini memang terbentuk sebuah zona yang cukup lebar di sini guys ya. Jadi ketika dia menyentuh target harga kita yang berada di 66 sampai 67 di sini guys ya,
Jadi dia bisa aja pullback atau reversal di sini guys, dan kemudian bermain-main di area sideways ini guys ya. Jadi dari BTT ini juga berpeluang untuk harganya bisa langsung breakout dari resistennya ini guys ya. Jadi breakout yang gua maksud ini bukan dia langsung ngegas kemudian harganya langsung naik melonjak tinggi gitu guys ya. Sebenarnya bisa sih, tapi kemungkinan itu sangat-sangat kecil gitu loh, dan sangat-sangat jarang terjadi di market ya. Itu peristiwa langka sih bisa gue bilang ya. Jadi gue maksud adalah dia harganya akan masih dalam berbentuk gelombang. Gelombang di sini artinya harganya itu masih akan naik dan turun guys ya, untuk dia bisa mencapai harga yang lebih tinggi lagi. Karena itu memang adalah market behavior atau perilaku market ya guys ya. Market itu bergerak dalam bentuk gelombang ya. Jadi dia tuh nggak statis gitu guys, bergeraknya itu dinamis. Jadi untuk gelombangnya sendiri, entah itu berbentuk rising wedge ataupun falling wedge, atau membentuk suatu penan lagi guys ya. Nah jadi oleh karena itu ya, buat teman-teman yang mungkin lagi nge-hold BTT, saran gua di hold aja guys ya. Karena memang dari market ini sangat-sangat masih berpeluang ya untuk bisa kejemput dari BTT ini untuk di atas harga 100-nya ini guys ya. Karena gitu kalau misalkan kita cut loss juga kan sayang juga gitu loh, udah terlalu banyak loss yang kita terima, jadi tanggung gitu guys. Oke, jadi selanjutnya kita akan mencari tahu ya dari BTT ini kita untuk nyerok atau beli lagi yang bagus di harga berapa sih gitu ya. Nah kalau kita lihat stochastic RSI di sini memang lagi ada posisinya ada di puncak guys ya, atau lagi ada di pucuk dari RSI-nya. Jadi saran gue kita tunggu dulu sampai RSI-nya menjinak ke lantai bawah ini dulu guys ya. Jadi kalau kita pakai Fibonacci juga di sini ada beberapa posisi yang gua sarankan guys ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari Fibonacci di sini memang potensi untuk dia melakukan koreksi itu ada di angka 40 sampai 47 di sini guys. Jadi memang di sini ada posisi support kuat yang berada di area tersebut yang gua sarankan buat kalian menyerok atau ngebeli lagi ya dari koin BTT ini. Pembahasan teknikal dari kita ya mengenai BTT ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan fundamental guys. Jadi di sini BTT ada di peringkat 48 besar ya, dengan menggunakan jaringan Binance Smart Chain. Dia kolaborasi juga sih pakai MetaMask guys. Kapitalisasi pasar di sini sebesar 2 miliar dolar guys, sangat-sangat besar ya. Kalau untuk supply, ya supply di sini untuk supply maksimal itu nggak ada guys. Apa unlimited ya? Di sini karena keterangannya nggak ada gitu loh. Ya, jadi jumlah supply yang beredar di sini ada 659 miliar BTT ya guys ya. Kalau supply total di sini ada 990 miliar. Ya kalau gua kira-kira sih ada 70%-an lah yang sudah beredar di sini guys. Nah, jadi koin BTT ini koin apa sih gitu ya? Jadi kalau teman-teman tahu Pirate Bay ya, kalau teman-teman sering download file ilegal di situ dulu ya, itu kurang lebih sama seperti BTT ini guys ya. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini adalah BTT adalah platform pembagian file dan torrent peer-to-peer ya. Jadi BTT ini adalah platform download musik dan film gitu guys ya. Kita bisa download musik, film, dan juga file apapun lah dari BTT ini. Yang mana kita juga bisa dapat reward dan juga bisa kita jual belikan ya pada saat itu koin BTT ini. Nah, kemudian perubahan besar itu terjadi pada tahun 2018 guys, ketika BTT diakuisisi oleh Justin Sun atau pemilik dari Tron ya. Jadi dia masuk ke jaringan blockchain Tron. Kalau kita lihat ke website resmi dari BTT ini, dia ada 2 miliar pengguna. Waduh, banyak banget ya. Gue nggak tahu entah ini gimmick atau apa ya, tapi 2 miliar itu banyak banget lah. Bisa melebihi pengguna Facebook, YouTube gitu ya guys ya. Nah, untuk produknya sendiri di sini ada banyak, BitTorrent Web, BitTorrent Classic, Android, dan juga dari BTT sudah jauh berkembang ya, yang sangat pesat semenjak diakuisisi oleh jaringan Tron ini. Terus kita lihat juga di Twitternya di sini ya, ada mendekati 500.000 pengguna gitu guys. Dari BTT ini gue lihat-lihat ya, gue pantau-pantau gitu, sering ngebikin meme. Karena memang menurut gue kebanyakan dari holdernya ini adalah anak-anak milenial guys ya. Admin Twitternya juga cukup aktif gitu loh, sering membagikan pergerakan dari BTT, kemudian updatean kontrak yang terbentuk, kemudian ya info dari investor juga ya guys ya. Dari BSC sini, the most active BSC token ada Win. Dari Win ini satu jaringan sama Tronnya. Oh, jadi di sini sangat mendominasi guys ya. Dari Win, BTT, dan Trek ini emang produknya Justisan ini bukan kaleng-kaleng sih. Nah, jadi menurut teman-teman gimana nih dari BTT? Apakah masih punya potensi ke depannya?
Kalau menurut pandangan gua sih dari BTT secara fundamental sangat-sangat bagus guys ya. Masih mempunyai potensi besar yang cerah untuk kedepannya, untuk bisa dimanfaatkan oleh publik secara lebih luas lagi. Secara gitu loh, pengembangnya di sini ada Tron guys ya, yang mana itu sangat-sangat berdedikasi gitu di dunia blockchain, yang nggak tanggung-tanggung gitu kalau udah invest ya. Itu aja ya ulasan kita mengenai koin BTT. Kalau teman-teman ada saran, masukan, kritik, silahkan tulis di kolom komentar di bawah guys. See you in the next video.